Shalom jemaat sekalian, apa kabar hari ini? Sangat bersyukur kita semua boleh berjumpa kembali dalam renungan harian masa Prapaskah GKI Wiyung Raya Residen. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur kasih anugerah-Mu yang tetap menuntun dan menopang kami. Dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman, Tuhanlah yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yehezkiel 36 ayat 22 sampai dengan 33. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat, perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan akan dibangun lagi. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini tema renungan kita adalah Allah yang memulihkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekitar tahun 586 sebelum Masehi, kota Yerusalem dan bangsa Israel itu, kota Yerusalem itu dibinasakan. Dan bangsa Israel itu ditawan ke Babel. Banyak orang Israel yang mati pada saat itu dibunuh oleh pasukan Babel. Allah mengizinkan peristiwa itu. Allah sepertinya membolehkan peristiwa itu terjadi karena bangsa Israel telah melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-7, 8, 10. Para musuh Israel menganggap bahwa kekalahan bangsa Israel juga sebagai kekalahan Allah Israel. Dengan sinisnya, mereka justru berkata bahwa Allah Israel tidak sanggup melindungi dan tidak mampu menyelamatkan bangsanya. Umat Israel yang telah merasakan berbagai karya Tuhan dalam hidup mereka justru terpengaruh pada ucapan musuh mereka. Bukannya bertobat, mereka malah justru berpikir mungkin benar ya apa yang dikatakan oleh bangsa Israel itu tentang Tuhan Allah Israel yang telah kalah dan yang tidak mampu membebaskan dan menyelamatkan mereka. Karena itu Israel pun ikut-ikutan mencerminkan nama Tuhan dan tidak memuliakan Dia di antara bangsa-bangsa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhanlah yang memulihkan. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan
tidak berhenti sampai di titik ini melihat namanya yang kudus dan mulia itu dicemarkan oleh bangsa-bangsa. Malah Tuhan berjanji akan mengumpulkan kembali bangsanya. Dia bertindak untuk mengumpulkan mereka bukan karena Israel, tetapi karena namanya. Karena namanya yang kudus adanya. Dan Tuhan menyatakan kekudusannya itu supaya bangsa-bangsa melihat dan mengakui Tuhan Allah Israel itu tidak terkalahkan. Dialah Tuhan yang maha kudus, yang maha mulia, yang mampu melepaskan umatnya dari setiap penderitaan. Kata kekudusannya itu berarti Allah tidak mengingkari kesempurnaannya. Allah selalu menunjukkan kekontrasan karya tindakannya dibandingkan dengan perbuatan manusia, bahkan dibandingkan dengan dewi-dewi bangsa lain. Allah melakukan hal-hal yang tidak mungkin dapat dikerjakan oleh tangan manusia dan bahkan dewi-dewi buatan manusia. Dari sinilah dialah Tuhan yang layak disembah oleh setiap orang. Dialah Tuhan yang sudah membuktikan ketuhanannya dengan membawa Israel keluar dari tanah perbudakan. Allah yang sama itu juga memberikan kepada kita anak-anaknya. Bapak saudara, apa yang terjadi pada hari-hari kita pada saat ini? Allah memahami semua derita, jeritan hati, bahkan air mata. Firman Tuhan mengatakan, "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu." Disinilah Allah juga bertindak sebagai Allah yang berinisiatif, yang mentahirkan, membersihkan dosa kita. Allah juga Allah yang mentahirkan hati kita, yang akan memberikan roh yang baru. Dan roh itu akan tinggal di dalam hati setiap kita. Sehingga manusia tidak lagi berpikiran untuk misi dirinya sendiri, tetapi misi Allah. Bapak saudara, bersyukurlah karena Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihimu dan mengasihiku. Kasih Allah terhadap umatnya tidak pernah berubah. Tapi apakah kasih kita kepada Tuhan tidak berubah? Atau hanya karena kegemerlapan duniawi kita bisa berpaling daripada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Dia Tuhan, Dia Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau dalam hidup ini kami seringkali luput akan kesetiaan kami kepadamu. Kami seringkali mengingkari kesetiaan kami di hadapan Tuhan. Kami bodoh ya Tuhan melakukan segala yang menyedihkan hati-Mu. Tuhan, ampuni kami. Dan ini kami ya Tuhan, pulihkan hati kami. Pulihkan diri kami. Sehingga melalui hari-hari ini, di dalam masa-masa puasa kami boleh tetap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak saudara, selamat menjalani hari ini. Jangan lupa makan buah dan sayur ya. Dan selamat menghayati masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati.